sumbernya dari mana? Coba. Dari hati. Itu pasti dimulai dari teman-teman milenial semua ya. Teman-teman milenial semua. Teman-teman sobat itu, milenial semua. sobat milenial semua itu harus mulai sekarang harus membentuk sebuah inovasi baru, mulai berpikir kritis, gimana sih kita memanfaatkan teknologi kita untuk mendukung bisnis kita. Ya, baik itu orang non TI maupun orang TI, yuk sama-sama punya awareness nih. IT itu adalah hub ya, IT itu adalah milik kita bersama ya. Jadi IT mendukung kalian, kalian juga harus mendukung IT. Seperti itu kurang lebihnya ya, Mbak. Nah, jadi harapannya semua para sobat milenial adalah melahirkan keajaiban dari tangan kalian semua. Melahirkan keajaiban dari tanganmu. Kayak tagline Majeta lah ya. Iya. Nah, closing quotes-nya terakhir adalah yang seperti saya bicarakan dari tadi bahwa IT itu nggak cuma IT kok, IT itu adalah tanggung jawab. Mungkin gitu Mbak, dari saya cukup karena ini udah terlampau panjang jawabannya. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Ramai banget di sini ya. Jadi selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang tercantum di slido.com. Mulai dari pertanyaan yang paling atas nih, ada dari Firdaus Nugroho Aji dari PT Utama Karya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan maturity level suatu BUMN dan apa saja kan yang diperlukan oleh BUMN tersebut untuk naik ke jenjang selanjutnya? Langsung dijawab atau Boleh, langsung dijawab. Langsung dijawab. Oke, silakan Mas. Ya, saya bacakan lagi ya, Pak. Pertanyaannya dari Mas Firdaus, terima kasih. Bagaimana cara menentukan maturity level suatu BUMN? Dan apa saja yang perlu diperlukan oleh BUMN tersebut untuk naik ke jenjang selanjutnya? Ini Pak, jadi di maturity itu menggunakan COVID 4.1 yang sesuai dengan kernel itu sebenarnya ada 4 domain. Ada 4 domain. 4 domain yang perlu diukur. Di dalam 4 domain ini, nanti setiap domain itu ada proses. Totalnya ada 34 proses. Salah satu domain yang saya contohkan itu adalah plan and organize. Nah, domain-domain inilah yang domain-domain dan proses-proses inilah ini mencakup dari macam-macam ya Pak. Ada plan and organize, evaluation monitoring, dan di dalamnya terdiri dari macam-macam proses operasional dan maupun proses strategis di perusahaan yang mau dilakukan assessment ini. Nah, dari situ nanti proses yang 34 itu nanti teman-teman yang akan di-assess akan ditanyakan dulu industrinya apa. Industrinya ini kemudian apakah apa yang ingin dituju nih, bisnis apa yang ingin dituju, harapan apa yang ingin dituju gitu. Kemudian dipilih tuh proses-proses yang sesuai dengan tujuan perusahaan itu, tujuan bisnis perusahaan itu. Dari 34 proses itu akan diseleksi proses mana yang diambil gitu kan. Akhirnya nanti dihitung tuh berdasarkan kuesioner dengan ada 5 level tadi. Yaitu adalah ada inisial, apakah itu diterapkan secara inisial itu berarti belum ada standar. Terus kemudian yang inisial, terus kemudian yang keduanya adalah repeat, apakah itu udah ada standarnya cuma masih belum menyeluruh gitu kan, atau belum disahkan gitu. Yang ketiga itu adalah define, sebenarnya udah ada standar dan segala macamnya udah ada gitu kan. Nah di situ akan diukur sehingga nanti dapat tuh nilai IT maturity-nya berapa. Ya ada di posisi berapa. Dan apa saja yang perlu diperlukan oleh BUMN tersebut untuk naik ke jenjang selanjutnya. Tentu saja adalah memenuhi proses-proses yang tadi itu Mbak. Tapi di sisi lain, dengan memenuhi proses tadi itu pasti kita kan butuh 5 aspek itu Mbak, yang tadi disebutkan. Yaitu adalah dari people, culture, kemudian tadi saya lupa lah. People, culture, terus budget, tools, dan juga pasti dukungan dari atasan. Nah, tapi kalau dukungan dari atasan harusnya sekarang tidak bisa menjadi alasan lagi buat perusahaan. Oh, kita mau naikin IT maturity tapi atasan kita nggak dukung, nggak bisa jadi alasan. Karena apa? Karena itu udah jadi LPS 2021. Dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham udah meminta manajemen untuk membuat menaikkan IT maturity level. Jadi itu menjadi sebuah kewajiban untuk manajemen di BUMN. Gitu. Mungkin gitu Pak Firdaus Nugroho Aji. Semoga menjawab ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Mas Mbak ini Mbak kayaknya menarik juga. Boleh. Pada saat ini BUMN mana yang memiliki IT maturity level tertinggi? Apakah BUMN tersebut dijadikan sebagai benchmark bagi BUMN lain? Waduh, ini boleh dibuka datanya nggak nih? Itu rahasia nggak sih? Oke, tapi gampangnya gini Mbak, BUMN mana yang memiliki IT maturity level tinggi?
Yang sekarang mungkin karena si Telkom terutamanya, Telkom ini kan memang pada dasarnya dia bergerak di bidang telekomunikasi. Di situ dia sering melakukan riset tentang teknologi dan sebagainya. Dia menghasilkan inovasi-inovasi teknologi baru. Dan ketika kita tanyakan kemarin nih di ses kemarin, dilakukan survei kemarin, rupanya mereka memang paling tinggi. Oh, ternyata paling tinggi adalah Telkom. Nah, ini paling tinggi Telkom. Jadi mungkin, dan apakah itu bisa menjadi sebagai benchmark bagi BUMN lain? Ya, itu bisa menjadi benchmark, tapi juga melihat harapannya gini, benchmark itu disesuaikan dengan industrinya, ya. Jadi kalau seandainya seandainya perusahaannya itu dari perusahaan karya, ya pasti harusnya benchmarknya ke karya dong. Soalnya kalau kita benchmarknya ke telekomunikasi ya beda jauh gitu kan. Betul. Beda jauh, proses yang diambil pun pasti beda. Iya, betul. Benchmark yang dilakukan adalah benchmark yang satu klaster ataupun satu industri gitu, Mbak. Nah, di situ mungkin kita bisa nanti akan informasikan ke teman-teman manajemen, di manajemen di BUMN, sebenarnya di klasternya dia itu siapa yang paling tinggi dan siapa yang bisa dijadikan perbandingan. Nanti akan kita informasikan sehingga di situ harapannya yang IT maturity-nya yang paling tinggi itu bisa sharing knowledge lah, gimana sih biar kita sama-sama IT-nya naik gitu, tanpa harus ibaratnya operasionalnya, terutama operasionalnya ya. Jadi biar enggak biar operasional perusahaannya itu saling bantu lah, saling mengangkat atau saling menguntungkan lah antara satu sama lain gitu loh. Harapannya gitu sih. Mungkin seperti itu Pak Baim, semoga menjawab. Pak Baim. Kemudian dari Pak Pusri nih, Kemudian ada dari Pak Pusri. adakah roadmap jangka panjang yang dijadikan acuan untuk memperbaiki IT maturity di seluruh BUMN di Indonesia? Dan sudah sampai tahap mana? Roadmap jangka panjang kita itu sudah ada ya sampai tahun 2024. Sementara ini sampai 2024, di mana kita mengharapkan BUMN di tahun 2024 itu naik lagi. Untuk IT maturity-nya harapannya di atas 3,5. Ini sesuai dengan naik lagi dari 3 jadi 3,5. 3,5, jadi naik lagi atau bahkan bisa lebih dari 4. Pasti akan, ini harapannya selalu naik lagi. Dan sudah sampai tahap mana saat ini kita di tahun 2021, di tahun 2021 ini posisinya masih di tahap yang tadi saya jelaskan, itu dari kita akan mengidentifikasi, membantu naik, dan harapannya di tahun 2021 nyampe level 3. Dan 3,5 itu ada di mana? Kalau nggak salah 3,5 atau pokoknya setiap tahun itu akan naik ya, Pak. Setiap tahun itu akan naik, dan itu ada di Renstra ya, dijadikan IKU Kasdepan TI, dia jadikan IKU Pak Bus di situ. Kasihan ya kalau BUMN yang belum mencapai 3 nanti ngebutnya. Iya. Tiap tahun ngebut terus itu. Makanya. Tapi nanti naiknya harusnya nggak terlalu signifikan sih, Mbak. Harusnya tetap kita harus naik terus kan, harus tetap memperbaiki tata kelola TI kita. Sepertinya cukup banyak nih, Mbak, dan kita udah melebihi batas waktu nih sepertinya. Udah lewat ya. Nanti mungkin untuk teman sobat milenial yang pertanyaannya belum kejawab, bisa kita akan share ya. Mungkin akan kita share melalui email ataupun melalui email Bapak Ibu sekalian, ataupun nanti melalui Instagram di Lajata. Jadi follow dulu nih. Follow dulu makanya ya. Nanti yang belum kejawab nanti akan kita jawab di situ. Karena waktu kita terbatas banget nih, Maria. Udah jam 5:30 nih. Jadi kita akhiri sesi tanya jawabnya. Oke, boleh. Oke, itulah tadi Mas Afif Akmal dengan High Level IT Maturity. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Bapak. Oke, akan saya rangkum sedikit tadi dari perbincangan dengan Mas Afif Akmal. Jadi teman-teman sudah paham ya IT maturity ini, jadi seberapa matang organisasi atau perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk mencapai proses atau tujuan bisnisnya gitu. Dan ada 6 level IT maturity ya, mulai dari 0 sampai dengan 6. Yang pertama itu 0 di level non-exist, kemudian 1 di level initial, kedua di level repeat, ketiga di level define, keempat di level manage, dan yang terakhir adalah level optimist.
Dan perusahaan BUMN nih, perusahaannya sobat-sobat milenial ini harus mendapatkan minimal level 3, yaitu di level define nih. Jangan lupa ya. Nah, bagaimana cara menentukan level tersebut? Gimana cara sobat milenial menentukan perusahaannya bisa sampai di level 3, yaitu dengan melakukan assessment yang dilakukan oleh pihak independen. Kenapa harus pihak independen? Karena supaya hasilnya lebih akurat dan juga jujur ya Mas ya. Dan ini juga menjadi tugas sobat millennials untuk meningkatkan IT maturity di perusahaannya nih, karena tadi dijelaskan bahwa IT ini tanggung jawab kita bersama nih, tanggung jawab orang HC, tanggung jawab orang finance, tanggung jawab orang humas, karena IT sudah mendukung kita dengan teknologinya, jadi kita dukung dong IT juga dengan inovasi-inovasi yang kita buat. Setuju Mas? Setuju banget Maria. Ini saya lihat satu pertanyaan nih yang kayaknya menarik, boleh dijawab? Boleh. Salah satunya itu pertanyaannya dia nanya nih Mbak soal apakah Unicorn dan Gojek itu menerapkan IT maturity juga? Oke, Gitu kan? boleh langsung dijawab. Nah, ini menarik juga nih. Sebenarnya mungkin kita melihat bahwa startup si Gojek sama Unicorn ini kan dia berjalan agile ya, Betul. jalannya cepat. Tapi ya mereka jelas dong, mereka pasti menata kelola TI. Mereka selalu meningkatkan IT maturity level di mereka. Mereka selalu meningkatkan produk mereka. Mereka melihat apakah di depan itu ada rintangan apa, mereka selalu menyiapkan manajemen resikonya dan beberapa proses-proses lain yang sebenarnya ada di IT maturity level, dan mereka itu mendefinisikan itu pasti. Gitu sih Mbak. Oke. Mau dilanjutkan lagi Mbak Ria? Ini soalnya saya melihat pertanyaan yang menarik tadi. Apa santai aja, kan emang kita Kelewat tadi sepertinya soalnya. Oke, udah sih tadi udah selesai. Jadi kita doakan bersama ya, semoga perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia bisa mencapai high level IT maturity, dan semoga bisa seperti Amazon ya nih Mas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi high level IT maturity bersama Mas Afif Akmal. Nah, kemudian selanjutnya akan ada sharing dari teman kita, dari Sobat Millennials dari Telkom, yang akan menyampaikan tentang program BIMA, yaitu BUMN Innovation Management by Amuba. Halo, kita sapa dulu dong Sobat Telkom, Sobat Millennials dari Telkom. Selamat sore, halo. Halo, dengan siapa? Iya, sini kami berdua ya. Oh, berdua, boleh. Rame juga boleh deh. Iya, ada rekan Barka. Iya, Mas. Halo, boleh sharing? Silakan. Ya, oke. Terima kasih teman-teman sekalian atas waktunya ya, sobat millennials. Kami juga millennials ya dari Telkom. Boleh foto sendiri. Oke. Ya, oke. Terima kasih rekan sekalian. Jadi kami dari Telkom ya, kami mewakili TDRI dalam hal ini. Kami ingin sharing ya sedikit tentang program terkini kami, yaitu BIMA. BUMN Innovation Management by Amuba. Apa itu BIMA dan akan seperti apa itu BIMA? Mari kita kupas. Ya, pertama untuk awalnya ya, kami sangat percaya bahwa digital itu sudah dekat. Ini sangat masih berhubungan ya dengan IT maturity yang tadi disampaikan oleh Mas Afif, luar biasa sekali materinya. Digital itu dekat, digital itu mudah, dan kami juga percaya bahwa digital itu masa depan yang sudah berada di genggaman tangan. Ya. Kami percaya bahwa keyakinan akan menjadi energi, dan energi akan menjadi eksekusi, dan eksekusilah yang akan mentransformasi perusahaan-perusahaan kita di era digital ini. Kami pengen ya melalui program ini mengenable siapapun bisa berinovasi, siapapun bisa berkontribusi, dan tentu saja untuk melakukan transformasi digital. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, next slide, kita ingin menggodok ya sebuah program yang namanya BIMA. Silakan Mas Berkat. Oke, rekan-rekan semuanya. Apa sih BIMA? BIMA, BUMN Innovation Management by Amuba. Nah, sebenarnya yang mau kita buat adalah satu program yang memastikan nih tadi kita mau mengimprove IT Maturity Index. Gimana caranya? Di sini kita bakal provide satu free track ini buat semua. Dan juga di track trial ini banyak banget kita bakal godok problem yang rekan-rekan semua ini kita coba mana solusinya, dan kita coba lagi di sini. Kita coba cocokkan dengan apa aja nih solusi yang kita punya. Dan harapannya di sini teman-teman juga bisa coba gimana sih requirement dari teknik kayak gimana sih, gimana caranya kita mengetahui kebutuhan tech di perusahaan
perusahaan kita. Dan juga harapannya teman-teman juga semakin terbuka skills yang dibutuhkan gitu, dari seorang inovator. Dan juga tentunya ini akan jadi satu komuniti besar nih buat teman-teman semua, komunitinya kita para inovator BUMN. Nah, mana sih programnya? Kurang lebih kita akan buat program 3-4 minggu. Nah, teman-teman, kita harapkan akan ngikutin proses learning di sini. Kita akan siapin talent booster. Jadi talent booster tuh kita akan siapkan berbagai desain program, acara, mulai dari webinar, lalu juga coaching. Dan di situ teman-teman akan membentuk satu tim, dikirim ke program kita untuk kita bantu nih menemukan problem internal dari solusinya. Gitu. Teman-teman juga bisa main ini, namanya learning playground. Jadi kita siapin satu playground berbentuk aplikasi. Teman-teman bisa belajar di situ apa aja sih sebenarnya pain point perusahaan kita, problem perusahaan kita. Gitu. Dan tentunya kalau cuma belajar doang nggak seru dong. Kita siapin tech playgroundnya juga. Teman-teman bisa langsung latihan dan juga coba apa aja sih solusi-solusi teknologi yang bisa kita terapkan di perusahaan. Jadi teman-teman akan eksplorasi banyak potensial solusi dan mencobanya langsung. Tentunya kalau udah selesai eksplorasi, pasti teman-teman akan share juga ke rekan-rekan maupun ke para stakeholder, bahkan bisa sampai ke DOD teman-teman semuanya. Gitu. Sampai akhirnya program ini teman-teman akan selebrasi dan juga lolos dari program ini. Nah, apa aja sih sebenarnya problem yang kita sering temukan dan juga solusinya seperti apa? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hamzah. Iya, next slide Mas. Ya, tentu kita semua punya masalah ya di perusahaan ya. Makanya kita mengambil klasifikasi permasalahan yang sangat generik yang pasti dilalui oleh semua perusahaan. Kita mengambil dari yang Porter Value Chain ya. Di situ ada banyak sekali permasalahan dari masing-masing segmentasi perusahaan gitu, yang pasti dilalui oleh semua klaster BUMN gitu kan. Kemudian di sini kita memberikan produk ya, solution gitu yang kemudian bisa diadopsi oleh teman-teman sekalian gitu secara cuma-cuma gratis. Ini mudah dalam program ini tentu saja ya. Teman-teman bisa bereksperimentasi dengan berbagai macam produk gitu kan, yang tentu ini sudah teknologi capable ya. Jadi contohnya ada Wall-E, di mana teman-teman bisa ada aplikasi untuk HR, kemudian teman-teman bisa bermain dengan big data gitu kan, atau dengan virtual reality gitu. Itu keren banget ya, kita bisa membuat solusi virtual reality sangat mudah prototyping ya melalui program ini. Kemudian kita juga ada personal analytics, yaitu dibagi data. Teman-teman yang juga jualan gitu kan, mau mengelola marketplace, itu juga bisa melalui Saku. Dan kemudian kita juga bisa memberikan data insights ya, atau semacam data analytics tool ya di Inalis. Dan kemudian teman-teman yang tentu bergerak di bidang production, kita juga ada EVOMO yang mengenable IoT monitoring gitu kan. Kemudian teman-teman juga bisa selalu mengengage customer teman-teman, yaitu melalui Futura maupun Ocha gitu, dengan teknologi chatbot dan teknologi yang mampu mempenetrasi segala macam channel. Dan terakhir kita juga ada produk ya di sini, project management produk ya, sehingga memudahkan teman-teman dalam project management. Tentu semua ini sudah memiliki use case ya yang sukses gitu. Jadi teman-teman yang mengikuti program ini bisa melakukan prototyping dan bisa banget untuk mencoba segala macam solusi yang sudah kita provide dengan sangat mudah gitu. Jadi siapapun bisa berinovasi, siapapun bisa membuat solusi, dan pasti siapapun bisa berkontribusi untuk digital transformasi perusahaan masing-masing. Next Mas Barkat. Ya, ini program ini akan segera launching. Jadi stay tune di Instagram kita ya. Instagram kami @bima_ind. Sekali lagi saya ulangi @bima_ind. Jadi jangan lupa di follow dan ikutin terus beritanya. Kalau teman-teman tertarik, itu pasti keren banget gitu. Oke, terima kasih dari kami. Saya Hamzah dan saya Barka. Ya, Barka. Kami undur diri dulu. Terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan kepada MC. Selamat sore. Terima kasih Mas Barka dan juga Mas Hamzah dari Telkom. Semoga sukses terus ya untuk program Bimanya. Kita doa bersama, amin. Oke, nah saya kasih bocoran nih untuk episode minggu depan, episode selanjutnya. Ini topiknya masih relate dengan kondisi saat ini nih, kondisi pandemi saat ini nih, dimana kita diharuskan untuk bekerja dari rumah gitu. Kita akan membahas mengenai remote working. Nah, apa sih kira-kira remote working itu dan
kira-kira apa yang perlu menjadi perhatian dari perusahaan ataupun instansi-instansi sebelum menerapkan remote working dalam kehidupan normal. Nah, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya bersama narasumber kita yang keren banget, yaitu Nikade Yuliartani Selumbung nih. Saya akan berikan biografinya nih. Jadi Nikade Yuliarti Selumbung atau lebih sering disapa dengan sebutan Kade, Mbak Kade, lahir di Denpasar nih, orang Bali. Pada tanggal 1 Juli 1991, ia menempuh pendidikan D4 bidang teknokimia nuklir di STTN Batan. Nah, sebelumnya Mbak Kade ini adalah analis data BUMN bidang energi, logistik, kawasan, dan pariwisata. Dan saat ini ia bekerja sebagai subkoordinator pada fungsi analis ekonomi dan sektor industri Kementerian BUMN. Nah, jadi jangan lupa ya untuk join di Lajata episode selanjutnya nih, karena pembahasannya pasti akan menarik ya Mas ya? Iya, Mbak, setuju banget. Oke. Selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk mengisi kuesioner yang linknya terdapat di dalam kolom chat box. Jadi teman-teman mohon untuk mengisi kuesioner yang linknya terdapat di kolom chat box, karena komentar dan juga pendapat dari teman-teman ini akan sangat membantu panitia ya dalam memberikan program-program yang lebih baik ke depannya. Nah, sambil mengisi kuesioner nih, saya akan informasikan kembali bahwa ada 5 penanya terbaik nih yang tadi akan mendapatkan hadiah. 3 penanya terbaik pertama akan mendapatkan hadiah berupa 1 gram emas dari Pegadaian. Yaitu siapa nih? Oke, ada yang pertama ada Mas Firdaus Nugroho Aji dari PT Hutama Karya. Kemudian ada dari siapa itu? BGR Logi, ada dari Baim Surya 4147@gmail.com. Ini tidak ada instansinya ya. Selamat untuk Baim. Kemudian yang ketiga adalah Emmanuel Hastono dari BGR Logistik. Selamat kepada 3 pemenang. Hadiah sebesar 1 gram emas dari Pegadaian. Nah, kemudian saya akan membacakan juga 2 penanya selanjutnya yang akan mendapatkan hadiah berupa buku yang sudah ditandatangani oleh penulisnya asli. Yang pertama ada Tristananda Ratnanti dari Damri. Kita beri tepuk tangan dulu. Kemudian selanjutnya ada dari Denny Malyono dari PT Pusri. Selamat. Dan untuk pemenang nanti akan dihubungi oleh panitia atau bisa menghubungi panitia PIC dari program Lajata, bisa menghubungi Mbak Kade di 0813 2713 0033. Sekali lagi bisa menghubungi Mbak Kade di 0813 2713 0033. Nah, tapi yang belum mendapatkan hadiah nih, jangan sedih nih, karena panitia juga akan bagi-bagi hadiah ya nih melalui yang namanya challenge Sobat Milenial. Wah, caranya gimana? Gampang banget. Yang pertama, Sobat Milenial harus follow IG dan juga Twitter di @lajata_milenial. Kemudian posting pesan dan juga harapan Sobat Milenial terhadap acara Lajata Millennials. Dan ketiga, share dengan mention ke @lajata_millennials dengan hashtag pagar Sobat Millennials Challenge gitu. Jadi yang pertama follow IG, kemudian posting pesan, dan jangan lupa di mention dan juga ditulis menggunakan hashtag Sobat Millennials Challenge. Nah, mudah banget kan untuk mendapatkan hadiah. Nah, kita tunggu sampai dengan 9 Februari 2021 dan pemenangnya nanti akan diumumkan pada webinar Lajata di episode selanjutnya. Oh, tepuk tangan untuk panitia yang membagi hadiah. Dan sekali lagi bagi Sobat Millennials yang sudah pernah melakukan inovasi ataupun proyek-proyeknya yang menginspirasi, boleh banget nih sharing ke kita,
ke Lajata Milenials, kalian bisa menghubungi Demi Mariska di 0856 5902 8678. Sekali lagi bisa menghubungi PIC program Lajata Demi Mariska di 0856 5902 8678. Oke, demikianlah acara Lajata Milenials episode minggu ini. Semoga program ini bisa menginspirasi para sobat milenial untuk terus berinovasi dan juga melakukan perubahan yang lebih baik tentunya ya. Oke, dan terakhir saya ingin mengajak sobat milenial untuk menyerukan tagline dari Lajata. Jadi kalau saya bilang Lajata, sobat milenial harus menjawab dengan lakukan. Lahirkan keajaiban dari tanganmu, oke? Ketika saya bilang Lajata, sobat milenial harus menjawab dengan lahirkan keajaiban dari tanganmu, oke? Kita berdiri aja nih Mas, kayaknya nih. Oke, siap? Boleh? Kalau bisa di unmute, boleh di unmute mikrofonnya. Sudah siap ya? Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Lajata, lahirkan keajaiban dari tanganmu. Oke, terima kasih semuanya. Pada sore hari ini pamit undur diri. Selamat sore. Sampai jumpa di episode Lajata selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Bye.